Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Meskipun dalam cuaca yang kurang bersahabat, kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk datang ke sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 17 Singgalang, yang terhormat Bapak Ibu Guru Majid beserta karyawan-karyawati SDN 17 Singgalang, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz kita yang sudah hadir pada hari ini, dan teristimewa anak-anak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat Ibu cintai. Baiklah, agenda kita pada hari ini yaitu pelaksanaan tausiah dan salah satu agenda Ramadan di SDN 17 Singgalang. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kita langsung masuk saja kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak M. Asri. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN 17 Singgalang kepada Ibu Halia Nova, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingganya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk datang ke SD 17 yang kita cintai pada saat sekarang ini. Selawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita umatnya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dengan berpegang kepada keduanya, insya Allah kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya amin, amin amin ya rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 17 Singgalang beserta pegawai. Selanjutnya teristimewa kepada Ustadz kita yang telah hadir pada saat ini di hadapan kita bersama. Selanjutnya kepada anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu sayangi. 26 April pada saat sekarang ini adalah agenda rangkaian bulan suci Ramadan kita pada saat ini, yaitunya pemberian tausiah dari Bapak kita untuk anak-anak ibu semuanya di SDN 17 Singgalang ini beserta ibu bapak majelis guru. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada kesempatan ini kamu berbahagia bersyukur. Kenapa nak? Kita diberi kesempatan untuk siraman rohani kita bersama di SDN 17 Singgalang ini. Mudah-mudahan
dengan adanya siraman rohani dari Bapak Ustadz kita akan menambah bekal iman serta meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Mungkin demikian saja dari Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, inilah yang acara puncak kita pada hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Ustadz Ridho Aljundi. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempatnya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad guru dari SD 17 Singgalang. Kemudian istimewa ini kepada anak-anak Ustadz yang berbahagia. Halo. Serius betul nomornya. Kalau Ustadz bilang halo, emang jawabannya hai ya? Sejak kapan itu kesepakatannya? Pokoknya kalau ada orang nelpon assalamualaikum, halo, nanti jawabannya waalaikumsalam, hai. Begitu? Oke lah, kalau memang halo jawabannya hai. Berarti kalau hai jawabannya? Oke, kita coba ya tingkat fokusnya. Berarti kalau kita mulai bisa fokus, maka materinya kita sampaikan. Tapi kalau masih mau maka awak main-main sih. Setuju? Oke, kita coba. Halo. Oke. Hai. Sekarang naik. Halo, halo. Hai, halo. Hai, hai, halo. Hai, halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo, hai, halo. Ayo, ayo. Mulai fokus ya. Kalau Ustaz tanya jauh, berarti tugas kita mencari lawannya dekat. Bisa? Kita coba ya. Besar. Kakek. Lurus. Lurus. Belok, bengkok. Kritik. Yakin? Lurus. Bengkok, belok. Kritik. Berarti lawan kritik tidak kritik, hanya tinggal kalimat tidak saja tambahannya. Misalnya jauh, tidak jauh. Besar, tidak besar. Ulang itu jawabannya Ibu ya. Kita coba. Panjang, suami, istri, merah, putih, hitam, putih. Yakin? Nah, yakin pula saja. Halo, cari lawan kata. Cari lawan kata bisa nggak? Di mana-mana itu lawan kata yakin, ragu, yakin, yakin. Mana ada lawan kata yakin, yakin loh. Ustaz tidak permasalahkan balasan atau jawaban dari anak Ustaz. Mau lurus, bengkok, mau kritik, lurus itu terserah. Pas Ustaz tanya yakin, kok dia bilang yakin, yakin. Di mana-mana lawan kata yakin, ragu. Ya Allah, ini kayaknya sinyal masih terganggu karena cuaca ya. Oke, fokus. Tarik dulu nafas dari atas. Keluarkan pelan-pelan dari bawah. Jangan manjat loh. Ya Allah. Bengkok tak panca dari gua dulu. Fokus ya. Bisa? Sudah mulai bisa? Tenang. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. Cari lawan kah? Besar. Suami. Kakek. Panas. Membeku. Yakin? Membeku? Nah, salah. Yakin? Jago. Di mana-mana Bang. Jadi jangan terpengaruh dengan ekspresi Ustaz, jangan terpengaruh dengan intonasi. Kita harus fokus dengan soal. Sekarang Ustaz tanya, semua mata sehat? Semua mata sehat?
Sekarang udah habis main lawan katanya udah habis saya. Suruh mata saya tidak makilah rambut gitu ya. Iko mato sedang bermasalah kan? Mato bermasalah, mato pencarian boleh. Oke ya, fokus bang ya. Baik, semua mata sehat? Telinga? Dengarkan soalnya. Soalnya ikuti apa yang Ustadz kata. Paham tuh? Soalnya apa? Ikuti apa yang Ustadz kata. Kalau tidak paham jangan ikuti. Paham tuh? Oke, semua coba. Halo. Semua tangan kanannya di atas. Oh, mantap, luar biasa konsentrasi ya. Diputar? Yes. Sambil menikmati aromanya ya. Oke baik. Semakin lama semakin kencang. Sekarang tempelkan dulu di dagunya. Ada dusta di antara kita. Jujurlah padaku. Ya, sip. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, main sayang aja. Astagfirullah. Siapa? Masa jeruk makan jeruk? Jadi nanti apa kalau ketemu di pasar langsung saya, Ustaz. Ditanya teman nanti, antum kenapa? Nggak tahu lah ya, lihat Ustaz itu kok sayang gitu. Jangan bang. Nama Ridho Al-Jubi, Bapak Ibu ya. Panjang nama itu aja lah ya. Kemudian status alhamdulillah Ustaz sudah aman ya. 2022 Allah karuniakan istri sudah 4 anaknya. Ayo mau protes. Kenapa protes? Ustaz kan belum selesai ngomongnya. Istri itu 4 anaknya. Kalau istri 4 boleh? Boleh kok, Bu, boleh atau enggak? Enggak boleh. Sekarang saya tanya Bu, namanya kan istri ya Bu. Istri itu kan artinya 3. Is adalah 3. Kalau 1 kan iswan. Ini 1. Ibu pernah belajar bahasa Inggris kan? Enggak pernah ya? Berarti kok bisa Ibu lulus ngajar? Enggak pernah belajar bahasa Inggris? Allahu Akbar. Berarti salah kampusnya dulu masih ijazah itu ya? Oh bukan. Oh enggak suka. Iya kan, kalau 1 itu kan iswan, kalau 2 istu. Berarti kalau istri 3. Oh, setuju lah? Iya jawab. Saya tidak ikut-ikutan. Sekarang begini Bu, mohon maaf. Saya tanya nih sama ibu, Bu, sukses suami dimulai dari doanya istri, betul Bu? Setuju? Maka bukankah semakin banyak yang mendoakan, akan semakin sukses suami? Nah, kan ibu baper kan, bawa perasaan. Di mana Ustaz bilang yang kita mau masuk surga? Dengarkan ayatnya. Allah katakan di ujung surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa yang merindukan bertemu Allah bahagia, dalam tanda kutip ini. Siapa yang merindukan pertemuan dengan Tuhannya, maka bunyi ayatnya falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah kita menyiapkan amal soleh unggulan. Ridho ingin sampaikan ibu, bapak, kalau anak-anak ini mati siang ini, peluang surganya besar. Tapi kalau bapak ibu masuk surga, mati siang ini, tidak ada jaminan bapak ibu masuk surga. Maka oleh karena itulah, mumpung kesempatan masih ada, ibu, mohon maaf ya, Ridho bermain kata-kata, jangan masuk dalam hati ini, bu. Nah, sekedar untuk menyampaikan maksud dibalik dari materi yang ingin disampaikan. Paham toh? Maka kita logikanya kan begini. Kalau antum, halo, anak-anak Ustaz, kapan orang tua kita dipanggil ke sekolah atau disuruh menemui kepala sekolah atau guru BK? Hanya ada 2 kemungkinan. Apa itu? Anaknya berprestasi atau anaknya bermasalah. Madanyo, baca kanyo, atau ada kacunan pacarinyo, atau anaknya juara kelas, atau anaknya juara olimpiade, betul? Nah sekarang kalau anaknya secara prestasi biasa-biasa saja, apakah orang tuanya akan dipanggil ke sekolah? Ya sama lah itu. Apa yang menyebabkan Allah menerima kita dan mengizinkan kita menemuinya? Kalau amal kita biasa. Paham tuh? Ustaz, susahkah masuk surga? Enggak. Gampang.
Di masa Rasulullah ketika sedang duduk di Masjid Nabawi, ini kita belum masuk ke intinya ya. Kata Nabi, sebentar lagi kalian akan melihat salah satu calon penghuni surga. Sahabat yang sedang duduk bersama Nabi tunggu, siapa lah orang. Ditunggu, nak lama sudah masuk seorang pemuda dengan pakaian lusuh. Lusuh itu biasa saja, pakaiannya bagus tapi sudah lama, warnanya sudah mulai pudar, maka disebut lusuh. Masuk, kemudian sahabat tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Bukan dari kalangan orang kaya, jadi tidak dermawan betul, karena tidak ada uang yang mau dia bagi. Bukan kalangan para ulama, orang cerdas, bahkan dia orang yang tak pandai baca tulis, bahkan pernah menjadi budak yang sudah dimerdekakan. Kemudian di lain waktu Nabi berkata, kalau kalian ingin melihat calon penghuni surga, maka lihatlah orang yang akan masuk ke masjid setelah ini. Ternyata, halo, orang yang sama. Nah, nanti selesai ceramah Ustaz ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz? Selesai acara boleh pulang dulu. Paham tuh? Siapa yang bisa jawab pertanyaan? Selesai acara boleh pulang dulu. Oke ya. Paham tuh? Atau hadiah utama 1 unit Avanza 2022 dimulai dengan gambarnya. Ustaz carian fotonya. Beko cukup pitih ranggai wah, kecil ranggai. Tadi foto ya. Minimal hari ini Ustaz carian bantuannya. Les setuju? Aku diam dengan siang bisa menjawab. Boleh pulang dulu. Selesai acara. Kalau lo selesai acara, ada pulang lo. Cuma ngecek surang Ustaz itu. Nah, paham tuh? Kita lanjutkan, oke? Pas di waktu yang lain, menurut Abu Zar mungkin jangan-jangan dia tahajud sejak jam 12 ya Bu ya, sampai nanti jam 4. Jadi berapa juz gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Oh mungkin duhanya, ternyata duhanya kadang 2 rakaat. Oh mungkin sedekahnya, apa yang mau disedekahkan, orang hidupnya aja susah. Oh mungkin gak ketemu. Karena tidak ketemu, Abu Zar bingung. Kok bisa pemuda ini dikatakan ahli surga? Setelah 3 hari menginap, maka di hari yang keempat itu pamit Abu Zar untuk berhenti menginap di rumah pemuda ini. Lalu disampaikanlah niat di hati. Kenapa dia menginap? Diceritakan. Ketika mendengarkan cerita itu menangis. Kata setiap mau tidur, ini pemuda hanya melakukan ini sederhana tapi berkelanjutan, istiqomah. Ya Allah, tadi pagi aku bertamu ya Allah bla 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 bla. Deh kalau mau salah minta maaf kamu ya Allah. Cuman urang-urang tadi itulah menyindir model-model kok ampunlah maafkan ya. Setiap malam memaafkan kesalahan orang, dan di setiap mau tidur malamnya dia selalu meminta maaf kepada Allah. Itu saja perbuatannya. Tidak banyak sedekahnya, tidak begitu panjang sholatnya, tidak begitu hafal Al-Qur'annya. Hanya itu perbuatannya, dan perbuatan itu diceritakan Abu Zar kepada Nabi, dan tersenyum Nabi berkata, ya itulah amal istimewa. Sederhana Bu, menurut orang, tapi tidak menurut Allah. 1. 2, ada seorang pemuda yang diceritakan mendapatkan janji surga dari Nabi. Satu hari Nabi punya tamu. Oke, Nabi bilang begini, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Lalu ada seorang laki-laki sebelum yang lainnya berbicara, "Ana ya Rasul." Lalu setelah itu dibawa ke rumah. Sampai di rumah apa yang terjadi? Makanan roti dengan kurma itu hanya ada 1 piring, dan itu rencana untuk dimakan istri dan anaknya. Tidak ada makanan di rumah itu lagi. Lalu apa kata si laki-laki ini? Sesungguhnya tidak akan aku bawa tamu Rasul ke rumah ini. Istrinya cemas. Udah bawa saya tahu. Anak kawa idangkan. Sementara makanan hanya ada 1 piring. Sang ini itu pun anak awak lalita. Sementara awak dari pagi belum makan. Apa kata sang suami? Maukah engkau mengikhlaskan makanan itu? Jadi nanti dibawa tamu, matikan semua lampu, tapi sebelumnya tidurkan anak-anak. Beko mau pura-pura memiluan lampu, maka hidangkan makanan itu. Istrinya soleha, taat ke suami. Jadi udah tamu datang gelap. Kemudian suami pura-pura membetulkan penerangan waktu itu ya.
Nah, pada waktu sedang ngobrol sambil membetulkan, istrinya menghidangkan makanan. Bayangkan, maka tamu makan dengan lahap, si pemilik rumah pura-pura makan sambil muncul apa bunyi-bunyi, capak. Padahal kosong, perut lapar, istri lapar, anak lapar, tapi memuliakan tamu. Keesokan paginya datang laki-laki ini ke majelis Nabi. Selesai melaksanakan sholat subuh, Nabi menangis. Lalu dengan senyum Nabi menyambut, selamat dan bergembiralah wahai, disebut namanya. Karena sesungguhnya Allah telah melihat apa yang engkau lakukan tadi malam, dan telah dikabarkan kepadaku bahwa Allah telah siapkan satu tempat di surga yang tidak akan ada lapar, di mana di situ banyak makanan dan tidak ada kesedihan atau kesusahan. Ini berita gembira kepada yang memuliakan tamu. Pertanyaan Ustaz, susah atau gampang masuk surga? Gampang. Yang susah itu masuk neraka. Masuk surga itu sendirian bisa, Bu. Zikir sendiri, sholat sendiri, istighfar sendiri. Tapi kalau masuk neraka nggak bisa sendiri, minimal berdua. Baduko lebih bisa sulah. Adik kicau, adik kicau, atau betul gila ya? Mancido sudah tidak bisa. Dia ambil terompa dia yo. Nah, kecil sudah tu sebab ambil lah dia. Yo sebenarnya dia apa? Ambil lah dia. Kan gila kan? Terompa surang, mengicek surang, dijawab surang. Tak surang. Baduto bisa surang. Mencuri tidak bisa surang. Berzina tidak bisa. Membunuh dan bunuh. Indah kan naik, pakai curang, ampun. Lima kalau membunuh tu berdua, ada orangnya, ada awak nak membunuh. Lek mungkin membunuh sudah, tu tenggen. Lain tu, jadi masuk neraka susah, kita butuh orang lain. Tapi masuk surga, maka pertanyaannya Ibu, ingin wak sampaikan kepada guru-guru aku yang luar biasa. Oh, Ustaz, sehebat apapun amal Ustaz, serajin apapun Ustaz ibadah, sebanyak apapun infak Ustaz, selama Ustaz ibu tidak akan masuk surga. Maka pertanyaan wah, Ustaz nyol capek atau lambe masuk surga? Awak nangis loh, Ustaz saya bukan hati deh. Maka oleh karena itu ibu bapak, teman-teman anak yang berbahagia, inilah dia. Baik ya, kita mulai masuk materinya. Sangat jauh. Benar mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, kira-kira apa nama surganya? Tidak lo tanggung-tanggung kalau minta ya. Surga Firdaus ya. Ya Allah. Sedangkan Jannatul Naim sih lo jale Firdaus lo gitu. Tapi dah jadi lagi. Sedangkan Jannatul Firdaus. Berarti di Jannatul Firdaus ketemu Nabi dong. Ketemu Rasulullah. Nah, ini dia hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nomor hadis 1941 dalam kitabnya Sahih Al-Jami' atau Sunan Imam At-Tirmizi. Oke ya, kata Rasul, inna sesungguhnya min dari ahabbikum ilayya, kalian semua, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Itulah terjemahan artinya. Halo. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau Ustaz bilang pagi, tepuk satu kali. Contoh, pagi. Kita coba, pagi. Sekali ya, pagi. Kalau siang, dua kali. Pop. Siang. Harus kompak. Siang. Kalau sore, tiga kali. Cuma pakai irama. Pop. Nah, pop. Coba sore, coba pagi, siang, sore. Kalau malam jangan takut loh. Malam kok lalu takut di lapang orang lagi. Malam kok takut kan dulu gitu ya. Malam tidak berbunyi ya. Kita tes. Sore, malam. Malam kau dapat takut aduh kan janji. Malam dia pagi, sore,
Jangan di belakang memang suka mehong apa? Tepuk satu malam. Oke, baik. Halo. Apa kata Nabi? Kata Nabi bilang begini, inna min ahadikum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian. Kemudian setelah itu wa aqrabikum minni, dan nanti duduknya sangat dekat denganku majlisan yaumal kiamat, dalam sebuah majelis di hari kiamat. Halo? Yang mau masuk surga Firdaus, dengarkan. Ini yang mau masuk surga Firdaus. Kata Nabi, orang yang paling hebat di antara kalian nanti di surga duduknya di sampingku. Kalau memang itu keinginan kita, maka kata Nabi, orang yang paling hebat dan duduk di sampingku ini adalah ahasinakum akhlaqo, orang yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Jadi siapa yang paling dicintai Nabi dan nanti akan menjadi tetangga Nabi di surga Firdaus adalah orang yang bagus akhlaknya. Makanya bunyi apa kalimatnya, wa ma bu'istu liutamima maqarimal akhlak. Baik tuh. Apa salah satu bentuk contoh akhlak? Wah, muncul. Allah katakan dalam Quran surat Az-Zariyat, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, membuli. Akece kaum itu, kalian. Akece nak kalian. Aku yang karipian. Akece nak karipian. Ya, dapat doang karipian. Akece nak karipian. Ya lah yang karipian. Anggota. Akece anggota daripada doang PC. Sekarang Ustaz tanya, ada orang gagah di antaranya berdua? Awak sama-sama buruk main bola. Kok gagah ada orang? Paham tuh? Tidak boleh. Siapa yang melarang? Allah. Lihat Quran surat Az-Zariyat. Allah melaknat, Allah murka kepada orang yang saling merendahkan. Kenapa? Karena ketika kena orang ketika lahir berarab kulit hitam. Awak kan kalau lahir itu harapannya kulit putih, hidung mancung, rambut lurus, awak tinggi, gagah, cerdas, kan gitu kan? Tapi kenyataannya kadang kulit wa hitam. Kalau sawo matang, nah kawan sawo kematangan. Nah kok coklat, kok telah coklat hitam lah. Dibuat video, ya Allah, hitam ya Allah. Kok ini surah dan putih, ama ayah kan? Dul sana hitam, ini surah putih. Kalau jalan cek keluarga kan curiga orang, anak siapa nih? Kan jadi masalah jadinya. Jadi Allah memberi sesuai. Baik dok? Baik dok? Kenapa Allah kasih warna kulit kita coklat? Karena warna kita bagus. Kalau warna awak putih atau bantu orang albino. Sudahlah hidung pesek warna putih bercak merah atau bantu ayam potong gitu ya, ayam beras. Maka tidakkah kita bersyukur? Inilah kondisi kita. Lalu datang kawan, woi, apa dikejar pesek. Berarti yang dihina itu yang diciptakan atau yang menciptakan. Itu mengapa Allah sangat marah. Baik tuh? Baik tuh? Selama anak-anak Ustadz masih punya kebiasaan melecehkan dan merendahkan orang lain, maka tidak akan bisa bersama Nabi di surga Baik tuh. Dua. Kenapa ini penting Ustadz? Halo. Hadisnya hadis qudsi. Hadis itu artinya pernyataan Allah tapi bukan wahyu Quran. Didengar oleh Nabi, diulang kembali. Bunyi kalimat pertamanya begini. Qallallahu ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh Nabi, Nabi ceritakan di tengah sahabat, lalu ada sahabat yang merekam, kemudian sahabat ini ditanya oleh generasi setelahnya, generasi tabi'in namanya. Maka ulama-ulama dari generasi tabi'in mencatatnya dalam catatan mereka, lalu dicatat oleh generasi tabi'in dalam riwayat hadisnya. Siapa yang meriwayatkan? Imam Muslim. Di antaranya Imam Bukhari. Oke? Sudah ya? Apa yang didengar oleh para ulama ini dari guru mereka mendapatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku dengar dari Nabi. Apa kata Nabi? Qallallahu ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah nyatakan? Kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak cucu Adam untuk mereka, illa siyam, kecuali
puasa. Fa innahu li, dia untukku, wa ana ajzi bihi. Karena dia untukku, aku langsung yang ngasih.